Jadi kalau sahabatku mau usaha bikin kemplang, ya caranya seperti ini ya sahabatku. Dulu kami menggoreng kemplang nih sekitar 20 tahun lebih. Mantan punya pabrik kemplang di Bangka. Tapi sekarang usahanya sudah ditutup sahabatku. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau berbagi ide usaha atau ide jualan. Kita mau membuat kemplang jengkol. Selama ini pasti udah sering ya, atau udah pernah makan kerupuk jengkol atau kemplang jengkol. Tapi mungkin ada di antara sahabatku yang belum bisa membuatnya. Ini adalah jengkol yang sudah aku rendam selama 3 hari. Dia sudah mulai lepas kulitnya, sudah mulai membesar jengkolnya. Ini akan aku bilas dan akan direbus sampai matang. Bersama Chef Tar abal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Lihat sahabatku, jengkolnya gendut-gendut ya, gemoy-gemoy. Kalau udah direndam selama 3 hari, kulitnya ini udah bisa dilepas kayak gini sahabatku. Tuh, sebagian udah aku kupas-kupas tadi. Bahkan bisa dibuka kayak gini. Supaya adil buat yang lain, aku kupas aja semuanya deh. Jadi nanti pas direbus, airnya juga nggak yang terlalu butek ya. Oh ya sahabatku, kalau di kampung aku biasanya beberapa orang merebus jengkol itu suka dikasih pecahan beling. Katanya sih supaya nggak jengkolan. Menurut aku sih itu mitos ya sahabatku. Tapi aku nggak tahu kalau dikasih beling terus nanti dimakan nggak jengkolan. Mungkin orang makannya kebanyakan ya jadi jengkolan sahabatku. Jengkolan itu maksudnya kalau kebanyakan makan jengkol jadi susah pipis. Nggak bisa pipis katanya. Itu namanya jengkolan. Mungkin 1 karung jengkol dia makan 1/4 karung kali ya. Ini ada beberapa yang agak susah dikupas nih sahabatku. Agak nempel. Aku kerok aja pakai pisau. Kita mau bilas-bilas jengkolnya. Jadi kalau udah direndam beberapa hari ini, aroma jengkolnya pun berkurang sahabatku. Dan katanya setelah direbus beberapa hari, resiko untuk jengkolan pun akan berkurang. Ya tetap ya, dengan catatan makannya jangan kebanyakan ya sahabatku kalau mau digadoin. Kita pakaiin garam kurang lebih 1 sendok makan. Dan kita rebus sampai matang. Ini sudah sekitar 40 menit aku merebusnya. Kita mau angkat. Aromanya semerbak. Ini sudah bisa dimakan langsung ya sahabatku. Enak nih. Seperti chestnut, kita tunggu dingin nanti akan kita olah. Sahabatku, jengkolnya sudah dingin dan aku pun sudah mandi. Sekarang aku mau keprek-keprek jengkolnya. Setelah itu akan aku haluskan. Tuh ya. Ini kalau dimasak udah enak banget sahabatku. Jadi gurih. Tujuan dikeprek-keprek gini untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Beda ya kalau digiling langsung dia nggak kenyal.
Sudah. Selanjutnya jengkol ini akan kita giling. Jadi tekstur jengkol giling ini dia seperti singkong rebus gitu ya sahabatku, kenyal-kenyal gitu. Dan ini lumayan berat nih menggilingnya. Sepertinya kalau pakai chopper nih bakal susah ya. Baiknya kalau menggilingnya tuh pakai mesin giling ini aja. Supaya lebih aromatik, kita juga tambahkan bawang putih. Ini sekitar 30 gram. Bawang putihnya digiling campur dengan jengkolnya langsung. Supaya lebih halus, saya ulangin sekali lagi ya sahabatku. Ini teksturnya bakal lebih alot daripada singkong sahabatku. Jadinya seperti ini sahabatku. Kita sudah selesai menggiling jengkolnya. Selanjutnya kita mau membuat biang. Jadi untuk membuat kerupuknya nanti ngembang, kita harus kasih air. Tapi airnya tuh nggak boleh masukin ke adonan dengan air kayak gini nih sahabatku. Karena nanti dia nggak akan bunder pempeknya. Dia harus dibikin kayak tajin gitu. Nah, sekarang aku sudah masak air panas dan kita akan menyeduh tajinnya dulu. Kita akan campurkan air ke tapioka. Ini tapioka yang aku gunakan beratnya 50 gram dan airnya 50 ml. Nah, ini harus dilarutkan dulu. Nah, setelah dia larut baru kita masukkan air mendidih. Nah, tajinnya seperti ini ya sahabatku, nggak boleh sampai bening. Jadi tajinnya ini kayak yang masih agak mentah gitu, masih putih dianya. Kita tunggu tajinnya dingin, baru nanti kita campurkan ke jengkol yang sudah kita giling. Kita masukkan jengkol ke dalam baskom. Biang yang sudah dibuat, kita masukkan. Ini masih agak panas, biar adem aja di pinggir sini. Kita pakein garam. Pakai micin juga, dan kita ulen. Kalau ngulen ini nggak bisa pakai sarung tangan sahabatku, karena bakal nempel ke mana-mana. Nah, jadi cara ngasih air ke adonan jengkol ini, airnya dijadiin lem dulu sahabatku, supaya nanti bentuk pempeknya atau bentuk kemplangnya jadi bagus. Jadi dia nggak menggepeng gitu. Karena kalau kasih air dia nggak ngikat nanti. Nah, kalau ini dia kan langsung mengikat nih airnya, nggak mencair dia. Dan ngebentuk lenjernya jadi gampang. Sahabatku, aku pakein telur deh biar lebih gurih ya. Ini sudah rata. Selanjutnya kita akan masukkan tepung tapioka. Masukkan tepung tapiokanya secara bertahap ya sahabatku. Jangan sekaligus banyak. Dirasa-rasa aja sampai enggak nempel di tangan, tapi masih lembut. Dan ini akan diulen sampai rata. Ini masih agak nempel di tangan. Kita tambah lagi tapiokanya. Ini total tapiokanya aku gunakan sebanyak 1 kilo sahabatku. Jadi jengkolnya 1 kilo, tapiokanya juga 1 kilo. Kita ulenin lagi sampai licin. Ini sudah cukup rata. Jadi walaupun ini masih agak nempel di tangan, tapi segini udah cukup ya sahabatku. Jangan ditambahin tapioka lagi. Sekarang kita akan timbang satu buahnya seberat 300 gram. Nanti akan kita kukus. Ini aku bikin 350 gram satu buahnya sahabatku.
Sebenarnya beratnya ini tidak ada ketentuan ya sahabatku, supaya seragam aja besarnya. Jadi kalau sama besar, dilihatnya tuh cakep aja sahabatku. Selanjutnya kita mau bikin lenjer. Kita licinin dulu supaya dia jadi bola seperti ini. Baru kita bikin lenjer supaya permukaan pempeknya jadi licin. Besarnya ukuran lenjernya ini suka-suka ya sahabatku, sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya bikin ukurannya ini sekitar 40 cm karena loyang aku ukurannya segitu. Jadi dipasin aja sama alat pengukusnya sahabatku. Kita akan bikin sampai semuanya selesai ya sahabatku. Ini taruhnya dikasih jarak ya sahabatku. Jarakin sekitar 1 cm, 2 cm deh, supaya nanti pas dikukus dia nggak nempel. Oke, ini jadinya 5, muatnya 5 batang. Dan ini sudah siap untuk dikukus. Kita akan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Dan ini sudah 25 menit kita mengukusnya. Lihat, lenjernya jadi gede banget. Kita periksa dulu ya sahabatku, apakah sudah matang sempurna. Nah, dia sudah matang sempurna nih sahabatku. Bagian dalamnya sudah tidak ada warna putih. Kita angkat dan kita dinginkan. Kita balikin dulu aja deh sahabatku. Sin salabim wow wow wow. Jadi ini harus segera dilepas kainnya supaya dia nggak jadi menempel dan jadi jelek nanti kerupuknya. Ini ngelepasin kainnya jangan ditarik ya sahabatku, karena bakal bikin permukaan kerupuknya jadi jelek nantinya. Ini harusnya tadi waktu diangkat buru-buru dilepasinnya sahabatku. Saya salah tadi, udah lama nggak bikin kerupuk jadi suka lupa. Jadi ini sudah sempat dingin, sudah beberapa menit gitu ya. Kainnya ini auto menempel dia. Kalau begitu diangkat langsung dilepasin, dia nggak nempel harusnya. Ini jadi PR banget ya nyopotinnya sahabatku. Jadi kalau kita main tarik aja, nanti pas digoreng kerupuknya tuh sebelahnya tuh kayak yang nggak licin gitu, kayak sobek-sobek gitu sahabatku. Jadi harus sabar untuk membukanya ini. Dan kesalahan saya yang kedua, tadi kainnya ini nggak saya basahin. Itu ya sahabatku. Jadi kalau sahabatku mau bikin kemplang atau kerupuk kayak gini, kain alasnya nih wajib dibasahin pakai air ya sahabatku, supaya dia nggak nempel kayak gini. Ini salah banget nih sahabatku. Jadi kalau udah kayak gini nih jadi bopeng kerupuknya. Tuh lihat, jadi nggak licin ya sahabatku. Nah, akhirnya selesai juga ya sahabatku. Dan ini akan kita biarkan sampai dingin, sampai dia ngeset, baru kita potong tipis-tipis. Sahabatku, pempek jengkolnya sudah mengeras. Jadi sebetulnya ini sudah 2 hari. Kemarin nggak sempat aku potong-potong. Sekarang kita akan potong-potong, lalu kita akan menjemurnya di atas. Ini udah lumayan keras nih sahabatku. Jadi kemarin aku kan pergi, nggak sempet aku iris-iris pempeknya. Nah, cara ngirisnya seperti ini ya sahabatku. Kita potong sekitar 3 mili, 2 mili deh ini ya, nggak 3 mili. Hati-hati ya sahabatku,
Jadi karena lapisan luarnya ini sudah cukup keras banget, sudah kering malahan ya. Jadi ketika dipotong ini dia takut keserimpet aja kena tangan. Jadinya seperti ini ya sahabatku. Ini sudah siap untuk dijemur. Kita taruh di tampah seperti ini. Dan aku akan mengirisnya sampai selesai. Jadi cara memotongnya ini pisaunya dorong ke depan ya sahabatku. Jangan digergaji ya. Sudah selesai. Dapat satu tampah sahabatku. Selanjutnya akan kita jemur di atas. Dan kita akan menjemur sampai kering. Butuh waktu kurang lebih 2 hari kalau mataharinya terik. Kalau mendung sekitar 3-4 hari. Sahabatku, kita mau angkat kerupuknya. Jadi yang ini barusan aku jemur kurang lebih 3 jam. Yang ini sudah aku jemur, jadi total kerupuk ini sebenarnya sudah aku jemur selama 3 hari. Nah, yang ini barusan aku jemur 3 jam. Yang ini sih nggak aku jemur hari ini, karena ini nggak mau aku goreng. Aku goreng yang ini aja, gitu ya. Tapi ini untuk mencapai proses keringnya ini dibutuhkan waktu penjemuran selama 3 hari. Tapi nggak yang 1 hari full gitu ya. Hari pertama itu 1 harian. Hari kedua paling aku jemur selama 3 jam sampai 4 jam. Hari ketiga juga gitu. Jadi dia nggak boleh langsung dijemur sampai kering banget. Kalau dijemur sampai kering banget dia bakal retak. Dan sekarang kita akan turun ke bawah untuk menggorengnya. Kita mau panaskan minyak. Sahabatku, aku ada tips cara menggoreng kemplang atau kerupuk. Jadi kemplangnya ini yang sudah kering itu harus dijemur terlebih dulu. Jadi misalnya kalau kita beli kemplang yang masih mentah, itu minimal harus dijemur selama 2 jam. Jangan lebih ya, kalau over nanti dia bakal retak-retak. Kemudian kita panaskan minyak, lalu nanti si kemplangnya ini akan kita rendam di minyak panas. Nah, minyak panasnya itu jangan sampai yang bisa bikin kerupuknya ngembang ya. Jadi dia panasnya tuh sekitar 120 derajat gitulah. Kalau untuk sampai kerupuknya bisa ngembang itu sekitar 170 sampai 180 derajat panas minyaknya. Jadi si kerupuknya ini akan aku taruh di sini dulu. Nanti baru kita siramkan dengan minyak yang sudah panas. Minyaknya hampir panas. Jadi ini suhunya sudah sekitar 100 derajat ya. Kita siramkan ke kemplangnya. Jadi kalau dipegang di sini nih udah panas nih sahabatku. Jadi ini kayak mancing gitu ya, mancing suhu supaya nanti kalau digoreng nggak jadi bantet. Jadi setiap kali goreng kemplang harus diginiin sahabatku, direndam dulu. Kemudian kemplangnya ini kita ambil, taruh di wadah lain. Ini aku gunakan panci kayak gini. Kasih sedikit minyaknya. Lalu kita bawa ke wajan yang sudah dengan minyak panas. Lalu kita siramkan dengan minyak yang ada di dalam wajan. Gitu ya. Sambil kita keluarkan minyak yang dari panci, ditukar-tukar gitu sampai kerupuknya mekar. Dan biasanya kalau kemplang yang baru dibikin seperti ini, hasilnya kurang mengembang sempurna sahabatku, karena masih banyak mengandung kadar air. Untuk lebih bagusnya biasanya disimpan dulu sekitar 2 minggu. Itu akan lebih bagus.
Tapi ini karena mau langsung goreng, semoga hasilnya bagus ya. Nah, dia sudah mulai ngembang nih. Siram terus dengan minyak panas sampai dia ngembang di dalam panci. Baru kita masukkan ke dalam wajan. Tuh kan, dia belum mengembang sempurna sahabatku. Karena kemplangnya baru selesai dijemur 3 hari. Kalau mau cakep harus tunggu sekitar 2 minggu. Jadi ini sebenarnya belum kering-kering banget nih sahabatku. Masih ada percikan airnya. Tapi lumayan lah ya sahabatku, buat cemil di sore hari. Dan ini aroma jengkolnya udah mulai kecium. Kita ambil lagi. Kali ini agak banyak. Kasih minyaknya kayak gini. Kemudian campurkan dengan minyak panas. Minyak panasnya kita balikin lagi ke wajan. Supaya suhu yang direndam tidak turun, sebagian kita siramkan ke yang direndam. Balik lagi ke wajan, ambil lagi minyak panas, siram lagi sambil diaduk-aduk sampai dia ngembang. Ini minyaknya sudah lebih panas dari sebelumnya. Jadi mekarnya lebih bagus ya sahabatku. Yang pertama tadi minyaknya belum sampai suhu yang diinginkan. Jadi kalau sahabatku mau usaha bikin kemplang, ya caranya seperti ini ya sahabatku. Dulu kami menggoreng kemplang nih sekitar 20 tahun lebih. Mantan punya pabrik kemplang di Bangka. Tapi sekarang usahanya sudah ditutup sahabatku. Mama kami sudah tidak ada lagi. Hanya ilmunya yang tersisa. Ini warnanya bagus nih sahabatku. Keren ya kemplangnya. Dan sudah selesai kita menggorengnya. Sahabatku, lihat kemplang jengkol. Gimana ya rasanya? Kita coba ya. Kita makan. Sahabatku, jadi ini dia renyah. Aroma jengkolnya enggak setajam waktu masih berbentuk jengkol. Jadi setelah dikasih bumbu bawang putih, kasih garam, micin, dia jadi enak kayak kemplang ikan gitu. Tapi ini terbuat dari jengkol. Rasa jengkolnya masih ada. Jadi kalau setelah ditelan tuh masih ada rasa kayak habis makan emping gitu. Ada sedikit rasa pahit yang tipis banget gitu. Nah, itu yang akan membuat kita kepengen ngambil lagi ketika kita makan kemplangnya ini. Jadi kalau belum habis, kayaknya belum pengen berhenti. Supaya nggak habis, aku masukin toples aja. Sahabatku, bisa kan jadi ide jualan? Jadi kalau mau lebaran atau mau terima pesanan kemplang jengkol, bisa ya pakai resepnya aku. Semoga sahabatku suka dengan resepnya, suka dengan videonya. Kalau suka kasih like ya. Subscribe, yang baru nonton buruan subscribe. Karena nanti akan ada giveaway kalau sudah 2 juta subscriber. Ingat ya, komen, jangan lupa komen supaya nanti yang beruntung bisa dapat giveaway dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Mau? Nih, bawa.